Dalam setiap kasus kematian, penyidik dituntut untuk mengungkap dua pertanyaan. Pertama, apa faktor penyebabnya? Apakah korban meninggal secara natural? Atau korban pembunuhan? Atau mungkin bunuh diri? Jika bukan secara natural, penyidik dihadapkan pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa motif pelaku? Apa yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan itu? Atau jika korban melakukan bunuh diri, faktor apa yang membuat dia akhirnya melakukan hal semacam itu? Dua pertanyaan itu menghantui anggota kepolisian Delhi, India, pasca penemuan mayat keluarga Chundawat di rumah mereka sendiri. Kenapa? Sebab seluruh anggota keluarga berjumlah 11 orang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tak hanya itu, mereka juga ditemukan dalam posisi gantung diri, membentuk lingkaran dengan tangan terikat dan kain yang menutup mata mereka. Bukan, ini bukan film horor. Ini adalah kasus yang benar-benar terjadi pada tahun 2018 kemarin. Kondisi ditemukannya korban cuma satu dari sekian banyak kejanggalan yang membuat kasus ini terasa misterius sekaligus menyeramkan. Misalnya, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka menjadi korban kejahatan, atau fakta bahwa mereka tidak melakukan hal-hal aneh hingga beberapa hari sebelum kejadian. Oke, kalau mereka memang melakukan bunuh diri secara bersama-sama, apa faktor pendorongnya? Bagaimana cara mereka melakukannya? Benarkah mereka bagian dari sebuah kelompok yang menganut kepercayaan okultisme? Jangan kemana-mana, kita bahas selengkapnya hanya di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar kasus misterius apa yang membuat bulu kudukmu merinding dan perlu kami angkat. Delhi adalah India yang dibayangkan orang-orang. Mungkin kamu juga. Sebuah kota aglomerasi yang padat sebab dihuni oleh lebih dari 28 juta jiwa. Jumlah ini menjadikan Delhi sebagai kota metropolitan terpadat kedua di dunia setelah Tokyo. Jadi jangan heran, di Delhi tempat tinggalnya kecil-kecil. Rumah orang-orang umumnya berbentuk bangunan 2 lantai atau lebih yang terletak di antara gang-gang sempit. Kondisinya lebih semrawut dari Jakarta. Infrastrukturnya boleh dibilang amat kurang. Tapi disitulah orang-orang tinggal, membangun keluarga, dan mendirikan usaha, terutama usaha-usaha informal. Keluarga Chundawat tinggal di sebuah rumah 3 lantai di distrik Burari. Lantai paling dasar digunakan sebagai tempat usaha. 2 lantai di atasnya dipakai untuk menampung 11 anggota keluarga Chundawat. Yang paling tua adalah Nenek Narayan berusia 80 tahun. Dia memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Pratibha, seorang janda berusia 57 tahun yang memiliki 1 anak bernama Priyanka. Anak keduanya adalah Bhuvnesh, laki-laki berusia 50 tahun yang memiliki istri bernama Savita dan 3 anak bernama Nitu, Monu, dan Dhruv. Sedangkan anak ketiga bernama Lalit, laki-laki berusia 45 tahun dengan istri bernama Tina dan anak tunggal bernama Shivam. Mereka adalah keluarga besar
Tapi mereka cukup sejahtera karena Bufnes dan Lalit mengelola satu toko kelontong dan satu bisnis kayu lapis. Keluarga Cundawat dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Mereka juga menjalin hubungan baik dengan para tetangga, teman, dan saudara. Mereka selalu menunjukkan sikap yang ramah, suka membantu, dan tidak pernah memancing konflik. Anak-anak dari keluarga Cundawat adalah siswa yang berprestasi. Misalnya Pratibha yang sedang mengejar gelar master di bidang sosiologi. Atau Nito yang di kampusnya fokus belajar ilmu perdagangan. Oke, ekonomi stabil, kehidupan sosialnya baik. Anak-anaknya juga berpendidikan tinggi. Dengan latar belakang yang seperti itu, sulit untuk membayangkan keluarga Cundawat melakukan hal yang aneh-aneh. Mereka adalah tipikal keluarga yang diidam-idamkan banyak orang. Tapi, pada suatu hari, terjadi sesuatu yang sangat tragis yang langsung mematahkan reputasi itu. Toko kelontong keluarga Cundawat buka setiap hari mulai pukul 5.30 pagi. Namun, pada tanggal 1 Juli 2018, toko tidak kunjung dibuka hingga menjelang siang. Susu kiriman juga belum diambil dan masih tergeletak di depan pintu. 3 orang tetangga kemudian memutuskan untuk mengecek keadaan. Mereka memanggil-manggil sambil mengetuk pintu utama. Tidak ada jawaban. Ternyata pintu tidak dikunci. Mereka akhirnya masuk ke dalam, naik ke lantai 2, dan melihat pemandangan paling menyeramkan dalam hidup mereka. Mereka menemukan seluruh anggota keluarga Cundawat dalam kondisi sudah tidak bernyawa. 10 diantaranya ditemukan dalam posisi menggantung diri di bagian tengah rumah, dalam posisi melingkar, persis seperti akar pohon beringin. Sementara 1 orang, yaitu Nenek Narayan, ditemukan dalam posisi terbaring di lantai di samping tempat tidurnya. Di lehernya terdapat bekas seperti dicekik. Para korban menggantung diri dengan menggunakan kain sari. Kain itu dililitkan ke leher, lalu digantungkan ke bilah-bilah besi yang terpasang di langit-langit. Di samping mayat terdapat 5 bangku yang diduga dipakai untuk bunuh diri. Keanehannya tidak berhenti sampai di situ saja. Seluruh mata korban ditutupi kain bekas potongan spray. Tangan dan kakinya diikat memakai kabel telepon. Dan di dalam mulut mereka terdapat gumpalan kain. Ketiga tetangga korban langsung menghubungi polisi. Tak lama setelahnya, kawasan di sekitar rumah langsung ramai oleh orang-orang yang penasaran. Polisi juga tak kalah penasaran, sebab untuk pertama kalinya mereka menemukan kasus di mana satu keluarga meninggal dalam kondisi semenyeramkan itu. Semua orang punya teori tentang penyebab kematian keluarga Cundawat. Tapi untuk memecahkan kasus ini, polisi harus berpegang pada fakta. Nah, sayangnya kondisi di TKP benar-benar membingungkan mereka. Awalnya mereka mengasumsikan keluarga Cundawat adalah korban pembunuhan berencana. Mereka sudah membayangkan untuk melakukan aksi kejahatan yang setriatikal itu, pelakunya pasti lebih dari 1 orang. Bahkan bisa melebihi jumlah anggota keluarga Cundawat. Tapi analisis itu kemudian patah oleh fakta-fakta di lapangan. Misalnya, tidak ada saksi. Begitupun menurut hasil pengecekan CCTV yang terpasang oleh salah satu tetangga korban. CCTV menampilkan bagian depan rumah hingga masa-masa korban meninggal. Tidak ada satupun yang masuk rumah kecuali anggota keluarga Cundawat. Rumah juga tidak memiliki jalan lain selain dari pintu depan. Kemudian kondisi di bagian dalam rumah. Asumsikan bahwa ada penjahat yang membantai seluruh anggota keluarga Cundawat. Maka akan ada banyak perlawanan dari korban yang membuat rumah sedikit banyak berantakan. Apalagi jika pelaku juga ingin melakukan perampokan. Faktanya, kondisi rumah benar-benar rapi dan barang berharga korban juga tidak ada yang hilang. Polisi akhirnya semakin yakin bahwa ini adalah kasus bunuh diri massal. Masalahnya, tanpa barang bukti yang kuat,
publik tidak akan langsung percaya. Asumsi orang-orang dibangun berdasarkan pemberitaan. Hanya saja, banyak pemberitaan yang bersifat sensasional. Berita seperti itu lebih banyak melempar bola liar, teori-teori konspirasi, atau tuduhan yang tidak jelas. Untungnya, polisi kemudian menemukan barang bukti yang amat berharga. Mereka menemukan buku diari di lokasi kejadian yang isinya adalah cerita tentang latar belakang keluarga hingga bunuh diri yang rupanya berasal dari ritual yang tidak berjalan sesuai rencana. Buku itu menjelaskan motifnya, alias alasan mengapa mereka melakukan ritual itu, apa yang ingin mereka capai, bagaimana cara langkah-langkahnya. Dan yang tak kalah penting, petunjuk tentang siapa sebenarnya yang mencuci otak keluarga Cundawat. Ingin tahu jawabannya? Simak di episode selanjutnya dalam Misteri Keluarga Cundawat bagian kedua. Saya Andri, mewakili rekan kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.